Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama saya Alvanita Keda, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Pasal ini adalah peringatan dari Tuhan kepada bangsa Israel, yang di dalamnya Tuhan menegur apa yang selama ini dilakukan oleh bangsa Israel, secara khusus kerohanian mereka sendiri. Bangsa Israel yang telah dipilihnya, yang telah diberikan hukum Taurat, yang telah dibela dari bangsa-bangsa lain, telah jatuh dalam kerohaniannya. Lalu seperti apakah kejatuhan itu? Bangsa Israel memang menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan taat, tetapi sebenarnya mereka tidak menjalankannya dengan hati. Mereka melakukannya hanya di bibir dan hanya sekedar kebiasaan ataupun ritualitas belaka. Ini yang disampaikan Tuhan di dalam ayatnya yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tidak sampai di situ saja, bahkan bangsa Israel menyusun suatu rencana yang di dalamnya mereka bersengkongkol dengan bangsa lain yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Jelas, ini membuat Tuhan murka kepada mereka. Mereka menyembunyikannya seakan Tuhan tidak tahu, padahal Tuhan sendiri berkata di dalam ayatnya yang ke-16, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Gambaran di sini menunjukkan bahwa Tuhan menganggap bangsa Israel sebagai tanah liat dan Tuhan sendiri sebagai tukang periuk. Gambaran ini sering digunakan untuk menjelaskan bahwa kita manusia tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, belajar dari bangsa Israel, apapun niat hati kita, apapun rencana kita, tidak ada satupun yang dapat disembunyikan darinya. Karena Ia sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita sendiri, pasti mengetahuinya. Mau itu rencana yang baik, yang disusun sesempurna apapun, mari kita hadirkan Tuhan dan biarkanlah Tuhan berotoritas di dalam rencana, dalam pekerjaan, dalam setiap hal. Tetapi kalau itu niat hati yang tidak baik atau yang jahat, mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan mengakuinya. Karena dengan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel yang menyembunyikannya, mereka ditegur oleh Tuhan sendiri. Dan akhirnya dari itu mereka menerima murka dari Tuhan. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah tukang periuk. Kita tidak jauh lebih berkuasa dari Tuhan. Karena itu, apapun itu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Ia bekerja di dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rencana masa depan kita, dan biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan Dia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami boleh belajar dari bangsa Israel, di mana setiap rancangan yang kami punya, biarlah kami boleh benar-benar menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun itu Tuhan, jika itu rencana yang baik, biarlah rencana itu seturut dengan kehendak-Mu. Tapi memang jika rencana itu adalah rencana yang jahat, Tuhan ampunilah kami dan biarlah kami tidak melakukan kesalahan yang sama seperti bangsa Israel.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.